Sobat BNI Sekuritas, kembali lagi di The Invest You bersama saya Octavia, di mana kamu bisa bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan juga topik-topik terkini. Hari ini episode-nya agak beda ya, karena kita ada di main hall dari Bursa Efek Indonesia, dan di sini saya sudah ditemani dengan Stefani. Halo. Halo. Iya, gimana kabarnya Stefani? Baik. Oke, lebih suka dipanggil Stefani apa Fani aja nih? Boleh, Fani aja deh, boleh. Oke, hari ini langsung aja aku mau ajak Fani ngobrolin soal bagaimana cara untuk mencapai merdeka finansial. Nah, tapi yang spesial kita mau pakai rumus 3P nih, paham, punya, dan pantau. Nah, untuk merdeka finansial sendiri kan kita lebih sering dengar dengan istilah tuh namanya financial freedom ya. Pasti Fani udah sering banget ya denger ya. Iya dong. Ya kan? Nah, ini tuh merupakan keadaan di mana seseorang itu bebas dari masalah finansial dan dia bisa mengerjakan hal yang dia impikan gitu ya. Istilahnya udah nggak ada beban keuangan gitu ya. Dan ini merupakan salah satu ultimate goals yang mungkin anak-anak muda bahkan ya yang udah menyiapkan keuangannya sejak dini. Nah, salah satu cara untuk mencapai financial freedom sendiri itu kan adalah dengan membangun passive income. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal passive income, tentunya kita harus paham dulu nih ya, pakai rumus yang pertama nih, paham. Bagaimana kita bisa memahami cara untuk membangun passive income. Mungkin Stefani bisa nih sharing ke sobat-sobat BNI Sekuritas. Oke, jadi mungkin kita kenalan dulu nih sama istilah passive income. Passive income tuh apa sih gitu kan ya? Passive income itu adalah suatu pendapatan pasif di mana kita mendapatkan pendapatan dengan usaha yang minimal. Jadi nggak mengganggu kegiatan utama kita. Kalau kita bekerja, jadi kita dapat passive income tuh tambahan lah buat masukan. Nah, istilah passive income tuh sekarang tuh kayaknya udah nggak tabu ya, udah banyak banget yang kenal anak-anak muda apalagi. Mereka udah bisa membangun passive income-nya sendiri. Nah, salah satu caranya buat dapetin passive income itu adalah berinvestasi. Lagi setahun kemarin kita tuh udah pastilah semua anak muda udah kenal ya namanya investasi saham, investasi pasar modal. Iya. Jadi itu salah satu cara yang bisa dilakuin sama anak-anak muda, sama sebenarnya siapapun sih untuk melakukan investasi untuk mendapatkan passive income. Nah, tapi yang harus diingat nih, dalam membangun passive income itu harus pakai uang dingin atau uang yang nggak bakal mengganggu keluar masuknya arus dana kita lah dalam sehari-hari. Kayak gitu sih. Oke, nah tadi kan Stefani sempat sebutin ya kalau sebenarnya tuh berinvestasi tuh udah nggak asing lagi ya di anak muda. Nah, kalau menurut Fani sendiri nih ya, kira-kira instrumen apa sih yang lagi hype banget nih di kalangan anak muda? Instrumen yang lagi hype sih pastinya pasar modal ya. Iya. Saham sih utama kan. Iya. Karena pergerakannya tuh kan memang fluktuatif dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga tuh yang cepet karena jangka waktunya yang pendek. Itu sih yang paling sekarang disukai. Gitu. Nah selain saham kira-kira ada lagi nggak sih yang mungkin menarik juga nih? Bisa juga ada reksadana, ada obligasi, ada EBA retail, ataupun SBN. Gitu. Wow, ternyata ini juga jadi pesan ya buat Sobat BNI Sekuritas nih, kalau misalnya berinvestasi nggak cuma melulu saham, ternyata ada reksadana, obligasi, EBA retail, dan juga SBN tadi ya. Nah mungkin kita lanjut dulu ke pembahasan kita tadi mengenai passive income. Nah jadi berarti selain kita mempersiapkan dananya tadi yang uang dingin, yang aku tahu juga tuh salah satunya adalah kita menyesuaikan dengan profil resiko ya. Profil resiko masing-masing dan bukan ikut-ikutan tren aja gitu ya. Nah, pastinya juga dibutuhkan yang namanya tuh alokasi keuangan nih. Nah ini sering ditanyain nih sama Sobat BNI Sekuritas ya, anak-anak muda. Gimana sih caranya tuh kita punya alokasi uang yang baik? Karena biasa tuh banyak kan ya kasusnya udah investasi ditarik lagi. Karena kayaknya butuh nih uangnya. Nah mungkin Stefani bisa sharing nih, kira-kira alokasi keuangan yang baik tuh seperti apa sih? Oke, kalau kita berbicara alokasi keuangan itu sebenarnya setiap orang tuh beda-beda ya. Tapi mungkin boleh aku jelasin yang lebih agak general, yang harusnya sih bisa dipakai semua orang, tapi proporsionalnya bisa diatur nih. Jadi setiap pendapatan yang kita masukin itu kita bagi menjadi 3 kantong, 3 kantong utama, 50%, 30%, dan 20%. Biasanya rumusnya kayak gitu, tapi balik lagi itu disesuaikan sama kebutuhan masing-masing nih, sama pengeluaran dan pemasukan yang dimiliki setiap orang. Jadi kalau kita bagi jadi 3 kantong tadi 50, 30, dan 20, 50-nya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kayak misalkan biaya transport kerja,
ataupun biaya buat beli sayur, buat bayar token listrik, itu 50% tuh anggaran dari pemasukan yang kita punya. Lalu dibagi yang kedua itu adalah 30% untuk keinginan. Ini biasanya pakai penyebutannya tuh untuk memenuhi Biaya lifestyle healing, ya. mungkin healing juga ya. Healing betul. Healing ya. Biaya healing sih yang paling benar ya. Ini tuh biar apa? Seimbang lah ya. Work life balance-nya itu tetap ada gitu. Betul, Jadi betul. dan yang terakhir 20% itu untuk tabungan dan juga investasi. Nah, ini tuh penting banget sih kalau setiap orang itu harus punya cadangan uang untuk investasi dan juga tabungan gitu. Nah, dari tadi nih ya si Fanny ini tuh udah sebutin berulang kali investasi. Jadi bisa nggak ya kalau aku simpulin tuh cara untuk salah satunya mencapai financial freedom itu adalah dengan berinvestasi? Bisa salah satu caranya, betul. Nah, kalau kita ngomongin investasi lebih lanjut ya. Dan tadi Fanny juga udah ngomong tuh kalau misalnya ada 5 instrumen ya, saham, reksadana, obligasi, ebaritel, sama SBN. Itu adalah instrumen investasi yang mungkin lagi hype nih di kalangan anak muda. Nah, kita akan masuk ke rumus yang kedua nih, yaitu punya. Nah, gimana caranya kita bisa punya investasi di pasar modal? Oke, kalau berbicara tentang punya itu harusnya kita punya rekening investasi di sekuritas. Sekuritas yang pastinya terdaftar di OJK ya. Itu penting banget karena biar menjaga uang kita tetap aman. Nah, sekarang ini tuh kalau kita mau punya rekening investasi tuh mudah banget loh. Bisa daftar 100% online. Gak perlu pakai bawa-bawa dokumen, kirim-kirim ke sana kemari, itu udah gampang banget sekarang. Jadi bisa langsung buka rekening investasi di perusahaan sekuritas. Nah kalau misalnya kita mau buka rekening investasi ya di sekuritas seperti yang tadi Fanny bilang, pasti kita harus punya dong yang namanya platform online trading sistemnya ya. Betul. Nah itu kan tempat kita untuk melakukan transaksi di pasar modal. Nah kira-kira menurut Stephanie nih ya, menyangkut dengan penjelasan yang tadi, platform online trading seperti apa yang sebenarnya baik dan juga menjamin keamanan dan kenyamanan para investor? Oke, kalau berbicara mengenai platform online trading, pastinya yang pertama harus terdaftar di OJK ya. Beyond by BNI Sekuritas itu udah terdaftar nih di OJK. Nah, nggak cuma terdaftar aja, di Beyond itu udah lengkap banget. Kamu mau investasi saham, reksadana, ebaritel, obligasi, bahkan juga nanti dengan SBN, kalian bisa langsung dalam satu aplikasi aja nih. Nah, jadi itu akan sangat memudahkan banget kan untuk para penggunanya. Betul. Jadi dalam satu aplikasi aja Sobat BNI Sekuritas udah bisa diversifikasi ya dalam berinvestasi ya. Nah pastinya selain terdaftar di OJK, salah satu hal yang paling diperhatiin sama Sobat-Sobat BNI Sekuritas adalah fiturnya. Fitur, Nah kalau di Beyond sendiri fitur-fitur apa sih yang spesial yang pastinya memberikan kenyamanan nih kepada para penggunanya? Oke, mungkin kalau berbicara fitur kita boleh bahas 3 fitur ya. Kita bahas. Yang pertama mungkin kita bahas mengenai automatic order. Automatic order ini membantu banget nih buat investor biar nggak ketinggalan momen pada saat pergerakan saham. Nah, jadi nasabah bisa melakukan order jual ataupun beli dengan kriteria tertentu. Jadi kalau lagi sibuk gitu ya, kita sibuk kerja, kita mau investasi tetap bisa dengan fitur automatic order. Menarik nih. Betul. Yang kedua itu adalah fitur trade summary. Trade summary itu akan menampilkan total lot saham yang ditransaksikan pada setiap level harga nih. Kabar baiknya di Beyond ini baru aja enhance si fitur ini. Jadi ada fitur analisnya. Jadi untuk setiap investor nih bisa melihat volume transaksi pada setiap base bid dan base offer di setiap 15 menit sekali. Ini menarik banget ya. Nah, untuk fitur ketiganya nih? Fitur yang ketiga, stock price alert. Jadi stock price alert itu akan mempermudah juga nih investor untuk menentukan parameternya sendiri. Jadi memberikan informasi kepada investor pada saat parameter yang di set itu tercapai. Bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan percentage, ataupun bisa berdasarkan booking by price nih di aplikasi Beyond. Jadi nasabah yang sudah men-set si stock price alert ini ketika sahamnya mencapai dengan parameter tertentu, itu akan memberikan informasi nih kepada nasabah, muncul notifikasinya. Jadi bisa nggak ketinggalan momen lah ya. Ini kalau
dari aku aja nih ya, yang denger 3 fiturnya ini tuh udah kayak terbantu banget sih kalau misalnya investasi menggunakan aplikasi Beyond ini ya. Pastinya. Nah, tapi kan itu kan dari sisi bagaimana kenyamanannya nih. Nah, Betul. sekarang aku mau tanya dari segi keamanannya. Nah, kira-kira Beyond sendiri tuh punya nggak sih fitur yang bisa menjamin keamanan dari rekening investasinya para investor? Oke, kalau berbicara mengenai keamanan, pastinya kan kalau kita akses aplikasi online trading itu harus menggunakan username, password, dan juga PIN. Nah, itu kan kadang-kadang kita susah nih ngafalinnya Iya. karena identical ya. Iya, betul. Jadi kita bisa pakai fitur di Beyond itu adalah fingerprint login. Oke. Jadi itu akan berbeda-beda kan setiap nasabah karena memakai biometrik sidik jari masing-masing investor kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan itu adalah cara-cara untuk kita bisa punya investasi di pasar modal. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus ketiga yaitu pantau. Nah, kalau kita berbicara soal pantau, pastinya kita tahu ya, kalau kita tuh harus juga memantau kinerja investasi kita secara berkala ya. Dan hal ini itu juga menjadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah strategi investasi kita sudah tepat atau perlu ada yang diperbaiki. Betul. Nah, kalau dari Stephanie sendiri nih ya, menurut Stephanie, pemantauan kinerja investasi itu harus dilakukan secara berkala setiap hari atau sebenarnya sesekali itu juga boleh? Oke, itu akan beda-beda ya kepada setiap Oke. jenis investor. Kan investor ada dua ya, ada yang tipenya short term investing, ada yang long term investing. Kalau kita berbicara mengenai short term investing berarti biasanya itu disebut dengan trader tuh kalau investasi saham. Oke. Itu pastinya harus melakukan review secara berkala nih atas saham-saham yang dipantau. Tapi kalau kita berbicara long term, ya agak sedikit tutup mata gitu kali ya investor jangka panjang. Jadi nggak harus yang kayak setiap saat kita pantauin pergerakan harga saham. Tapi itu balik lagi, itu beda juga sih. Kalau kita bilangnya investasinya reksadana atau investasinya obligasi, EBA retail, itu kayaknya nggak perlu dipantau juga sih. Karena kan kita pada saat membeli kita tahu nih returnnya, estimasinya akan yang kita terima berapa, kayak gitu. Oke. Nah, kayaknya aku jadi penasaran nih, kalau misalnya di Beyond sendiri tuh ada nggak sih fitur yang bisa mempermudah pemantauan kinerja investasi para investor? Kalau untuk mempermudah pastinya kita ada dong. Oke. Ada fitur News and Research. Itu berisi mengenai analisa fundamental dan juga teknikal dari tim research BNI Sekuritas. Tim researchnya kan pasti udah profesional Betul nih, banget. jadi nggak akan menyesatkan untuk investor yang berinvestasi di Beyond. Nah, kira-kira nih untuk menambah insight atau pengetahuannya para sobat BNI Sekuritas terhadap investasi, Beyond tuh punya acara apa aja sih? Kalau acara rutinan, pagi-pagi ada The Invest View. Oh ya, Betul ada kan? Morning Invest View, Iya, ya benar Morning banget. Invest View. Mungkin aku sedikit jelasin juga ya. Boleh Jadi dong. Beyond by BNI Sekuritas ini punya namanya program Morning Invest View setiap pagi ya. Karena program live streaming ini bisa kasih kamu update terbaru dari segi fundamental maupun teknikal yang dibawakan langsung oleh research analyst dan juga technical analyst BNI Sekuritas. Dan acaranya itu sendiri di jam 8.15 sampai jam 8.40. Jadi bisa buat para investor itu mempersiapkan diri nih sebelum jam market buka. Betul. Nah, selain itu ada apa lagi nih? Nah, yang paling baru nih mungkin kalau investor butuh informasi ya seputar bagaimana nih biar strategi investasinya benar. Beyond itu baru launching Beyond Investor Academy. Nah, mungkin kalau Beyond Investor Academy, Okta lebih tahu nih apa aja nih programnya. Jadi mungkin aku sedikit jelasin ya ke Sobat BNI Sekuritas di sini. Jadi Beyond Investor Academy itu adalah rumah yang isinya itu adalah mungkin webinar-webinar dan juga tayangan-tayangan yang disajikan oleh Beyond by BNI Sekuritas yang bisa membantu sobat-sobat BNI Sekuritas ini semakin handal dalam berinvestasi. Pastinya. Di dalamnya ada apa aja sih? Yang pertama ada ngopi aren di mana kita bisa ngobrol-ngobrol bareng emiten. Lalu yang kedua ada ngopi berseri, kita bisa bahas-bahas soal EBA retail. Lalu yang terakhir ada ngopi sore ya, kita bisa bahas-bahas soal reksadana. Tapi nggak cuma itu, kita juga punya Investor Academy dan juga kita punya tayangan baru yaitu UKS, Unit Konsultasi Sobi, di mana untuk Sobat BNI Sekuritas yang mungkin masih pemula dan masih bingung dengan istilah-istilah dunia investasi bisa nontonin video singkat kita itu di YouTube. Pastinya, makanya nggak bakal tersesat deh kalau investasinya di Beyond. Betul. Nah, dari pembicaraan kita hari ini mungkin aku bisa merangkum dalam beberapa poin ya, supaya Sobat BNI Sekuritas sih juga jadi nggak bingung nih. Ini ngomongnya ke arah mana ya? Oke, aku bakal rangkum jadi beberapa poin. Yang pertama, kita mulai dari rumus yang pertama yaitu paham. Kita harus paham dulu nih bagaimana untuk mencapai financial freedom dengan membangun passive income. Yang tadi Stephanie udah jelasin mengenai investasi ya.
Nah, yang kedua, salah satu cara untuk membangun passive income kan kita punya investasi ya di pasar modal tentunya. Nah, itu juga menjadi poin penting yang harus diingat oleh Sobat BNI Sekuritas. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk memantau kinerja investasi kamu ya. Dan kalau kamu mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Beyond by BNI Sekuritas, jangan lupa untuk pantengin sosmed kita di Instagram BNI Sekuritas 46 dan juga beyonds.official. Juga bisa tonton YouTube kita ya di BNI Sekuritas dan juga follow Twitter, Facebook dan juga Spotify kita di BNI Sekuritas. Oh ya, sekarang kita juga udah ada TikTok ya. Iya dong. Ya, yaitu beyonds.bni Sekuritas 46. Jadi kamu juga bisa ngelihat keseruan BNI Sekuritas di sana. Dan mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas hari ini, dan semoga informasi yang kita bagikan hari ini tuh bisa bermanfaat juga. Dan jangan lupa untuk terus saksikan episode The Investor selanjutnya karena pastinya bakal ada topik-topik menarik yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa Sobi.